Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kursus membuat usaha jasa servis AC. Insya Allah dalam e-course ini Anda akan belajar dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan cara-cara dan langkah-langkah ya, yang berhubungan dengan membuat usaha jasa servis AC ya. Mulai dari mengenal alat, wawasan, motivasi, kemudian teknis-teknis lainnya. Teknis cara mengukur kerusakan komponen kelistrikan, kemudian sampai dengan teknik promosi. Bagaimana usaha jasa servis AC ini bisa menjadi income yang luar biasa buat Anda, baik itu aktif income maupun pasif income ya. Insya Allah nanti akan diajarkan cara membangun teamwork ya, supaya usaha jasa servis AC Anda bisa berjalan dengan adanya tim. Kemudian passive income ini adalah salah satu yang saya sangat rekomendasikan. Jadikan usaha jasa servis AC ini yang akan Anda bangun ini menjadi passive income Anda. Karena efek ini sangat luar biasa sekali ya, meskipun Anda tidak ikut terjun langsung servis. Kemudian materi usaha jasa servis AC ini bisa Anda aplikasikan di berbagai bidang usaha jasa servis lainnya. Seperti misalnya Anda membuat usaha jasa servis kulkas, membuat usaha jasa servis AC mobil, dan usaha jasa servis lainnya. Insya Allah bisa Anda buat usahanya ya. Nah, kita lihat secara garis besar apa saja yang akan Anda pelajari. Di sini saya akan membagi ke dalam 7 kelompok besar. Yang pertama adalah tahapan pre ya, atau proses tahapan awal sebelum tahapan penjualannya gitu. Yaitu terdiri dari wawasan-wawasan, motivasi ya, yang perlu Anda miliki. Kemudian Anda juga perlu melihat betapa besarnya peluang dari membuat usaha jasa servis AC ini. Siapa tahu ya, ini bisa menjadi motivasi buat Anda. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang 4 pilar usaha jasa servis. Jadi di 4 pilar itu ada tentang Anda, tentang produk jasanya, ada cara selling dan yang terakhir adalah mengetahui potensi calon konsumen yang akan Anda jadikan target market Anda. Apakah marketnya besar atau kecil ya di range area Anda. Nah, ini penting sekali ya untuk dipelajari. Karena kalau ada satu saja yang miss gitu, maka Anda akan sangat sulit sekali akan sukses dalam dunia jasa servis. Jadi 4 pilar usaha harus dikuasai dan itu akan saya jelaskan di bagian awal ya, di bagian pertama yaitu adalah pre. Kemudian setelah Anda tahu latar belakangnya, wawasan, motivasi, kemudian masuk ke bab kedua, langkah kedua atau bab kedua, yaitu adalah persiapan. Nah, untuk persiapan materinya akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu adalah persiapan teknis dan persiapan non teknis. Nah, untuk persiapan teknis yaitu peralatan servis apa saja yang perlu disiapkan dan yang Anda butuhkan seperti alat-alat mulai dari apometer, manifold dan sampai tools pendukung lainnya. Kemudian berikutnya persiapan yang kedua adalah persiapan non teknis. Ya, jadi persiapan non teknis ini mungkin banyak yang tidak disadari ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, di sini membahas cukup banyak ya, dari mulai persiapan diri sendiri. Jadi andanya tuh sendiri harus siap, kemudian benchmarking kompetitor, upgrade skill, tahapan memulai usaha jasa servis, dan lebih banyak lagi apa yang disampaikan di sini. Di gambaran besarnya dulu ini ya, termasuk ide memulai usaha jasa, dari mana sih tahapan memulai usaha jasa servis ini. Nah, masing-masing Anda memulainya itu kan berbeda-beda, tapi di e-course ini akan diberikan gambaran bagaimana memulai usaha sesuai kemampuan Anda. Misalnya belum kebayang nih apa saja dulu nih tahapan untuk mulai usaha jasanya gitu ya. Nanti saya akan bimbing tahapannya sampai bagaimana tips dan trik mendapatkan modal atau investor, bagaimana menentukan tempat usaha atau workshopnya. Nah, nanti akan sedikit juga dijelaskan ya mengenai validasi market. Jadi validasi market ini Anda akan mengetahui nih potensi jasa servis apa yang bagus di daerah Anda.
Jadi kalau misal ya usaha jasa servis AC di kampung Anda sedikit, berarti yang bagus adalah usaha jasa servis kulkas atau jasa servis AC mobil yang bagus. Nah, nanti saya akan bimbing juga mengenai cara validasi marketnya. Bisa menggunakan Google Trend, bisa menggunakan pihak ketiga ya, dan berbagai cara lainnya. Nah, berikutnya nanti di tahapan ketiga ya, yaitu tahapan teknis. Nah, pada bab ketiga ini mulai agak banyak, yaitu mulai mengenal apa itu AC split, cara kerja AC split, mengenal gas freon atau refrigeran, kemudian mengenal komponen sirkulasi AC split, mengenal komponen kelistrikan AC split. Ya, jadi juga cara kerjanya gitu, dan akan dijelaskan juga bagaimana cara pengukuran komponen kelistrikannya. Nah, di sini akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara mengukur komponen-komponen kelistrikannya dan menjelaskan juga masing-masing cara kerja komponen ya, baik komponen sirkulasi maupun komponen kelistrikannya. Nah, untuk alat apa saja yang diperlukan untuk pengukurannya, nanti ada yang pakai apometer atau multitester, tang ampere dan lain-lain. Nah, dan ada juga tools ya yang didesain khusus untuk pengetesan atau servisan mesin pendingin. Kemudian jika Anda telah mempelajari mengenai pengenalan AC split, lanjut ke langkah 4 yaitu adalah perbaikan AC split. Nah, di bab ini Anda akan diajarkan teknik troubleshooting, analisa kerusakan AC split. Misalnya AC mati total, apa saja tahapan yang harus diperiksa dan diperbaiki ya. Kemudian alat apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian di bab ini juga Anda akan diajarkan cara vakum AC ya, baik dengan cara vakum dengan menggunakan alat pompa vakum maupun dengan cara vakum body. Misalnya karena Anda belum memiliki pompa vakum. Kemudian Anda juga akan diajarkan cara pengisian freon dari mulai tahapan apa saja sebelum pengisian freon, dan Anda juga harus mampu menganalisa sebelum pengisian freon. Dan yang terakhir pada bab perbaikan adalah Anda akan diajarkan bagaimana cara mengelas ya, mengelas pipa baik menyambung atau menambal pipa yang bocor ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bab teknik pemasangan AC. Nah, di sini misalnya Anda sudah mulai bisa memperbaiki AC. Kemudian ada konsumen yang meminta pemasangan AC baru. Maka pada bab ini juga harus mempelajari teknik pemasangan AC ya, baik AC yang overhaul atau pindah ruangan maupun AC baru yang baru dibeli dari toko AC gitu ya. Nah, di bab ini juga selain akan diajarkan teknik pemasangan AC baru, Anda akan diajarkan bagaimana cara preventive maintenance maupun perawatan gitu ya. Dan ada juga kasus AC yang sudah tidak digunakan dalam waktu lama. Di tahapan ini Anda akan diajarkan bagaimana penanganannya. Kemudian ya, setelah Anda mengenal komponen AC, kemudian mampu menguasai cara perbaikan AC, cara pemeliharaannya juga Anda sudah pelajari, maka langkah selanjutnya Anda akan masuk ke langkah ke-6 yaitu promosi. Nah, dalam promosi itu saya akan menjelaskan pada Anda tentang 3 level promosi, mulai dari yang terdekat ke teman, ke saudara, kemudian naik level eksternal yaitu menggunakan ads. Kemudian ketika promosi Anda juga disarankan membuat cover brosur yang menarik ya, nanti bisa menggunakan Canva dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah level promosi ini Anda disarankan membuat link-link yang memudahkan calon konsumen Anda, dibandingkan misalnya hubungi 0813 sekian dan lain sebagainya. Nah, daripada harus seperti itu di mana konsumen harus nge-save dulu, harus masukin nomor dulu untuk menghubungi Anda gitu. Akan lebih memudahkan ketika Anda menggunakan link. Nah, tinggal klik ya. Jadi misal tertarik, silahkan klik link di bawah ini. Nah, semakin memudahkan prosesnya, konversinya akan semakin tinggi. Masih berkaitan dengan promosi, saya juga akan menjelaskan tentang cara mudah beriklan di FB, di Instagram secara sederhana ya. Di sini saya akan mengajarkan dengan relatif mudah sehingga Anda bisa langsung mengaplikasikan. Nah, saya juga ada program lain ya yang lebih advance, lebih spesifik bagaimana beriklan dengan Facebook, dengan Instagram ya, dengan Google Ads, TikTok dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengajarkan yang level basic saja dulu. Tapi insya Allah di level basic saja
akan sangat membantu Anda dalam proses pemasaran ya produk jasa Anda ke calon-calon konsumen Anda secara spesifik, secara tertarget. Kemudian di level ini juga akan diajarkan cara menentukan lokasi workshop, akan diajarkan juga cara menentukan harga jasa servis Anda ya, apakah misalnya memberikan harga yang lebih entry level ya, yang murah, terus kemudian yang medium atau yang lebih tinggi. Biasanya ada pertimbangannya kapan Anda memanfaatkan masing-masing harga tersebut. Kemudian masuk ke level berikutnya yaitu level bonus ya, yang ketujuh ya, teknik promosi advance. Anda akan diajarkan pentingnya gratis. Ya, gratis ini itu dari berbagai sumber yang terpercaya yang sudah saya baca ya. Gratis itu potensial membuat Anda menjadi kaya. Income-nya bisa berlipat ganda, itu adalah dengan metode gratis. Itu ada caranya dan ada teknisnya. Ini akan saya ajarkan pada video berikutnya. Ya, kemudian berikutnya 4 pilar digital marketing. Nah, ini level lebih lanjut lagi. Jadi kalau Anda tertarik dengan digital marketing, maka Anda harus menguasai 4 pilar digital marketing. Ini beda dengan 4 pilar yang di tahapan pertama yaitu pre ya. Itu adalah beda-beda ya. 4 pilar digital marketing yang pertama, Anda harus bisa show atau menampilkan produk jasa Anda mau di website atau dimanapun ya. Yang kedua adalah mendatangkan visitor, baik yang ads maupun organik ya. Yang ketiga adalah teknik funneling, edukasi dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah kemampuan selling, baik itu soft selling maupun hard selling. Dan di ini semuanya memerlukan teknik yang namanya psikologi marketing. Jadi nanti saya akan tunjukkan di teknik advance ini ya 4 pilar digital marketing, termasuk pentingnya mengedukasi calon konsumen dan menggunakan email marketing dan bocoran psikologi marketing ya. Seperti kenapa sih kalau harga itu suka ada yang 99 belakangnya, dan atau misalnya kenapa penting banget buat kita itu memberi harga coret. Nah, harga coret itu apa gitu. Misalnya Anda nih mau jual AC bekas Rp500.000. Nah, itu penting nih Anda memberikan harga Rp750.000, coret jadi Rp500.000. Itu cara psikologi, sudah diteliti intelektual ya, luar biasa. Jadi tips itu insya Allah saya akan sharing pada Anda, dan itu gambaran materinya ya. Oh iya, saya juga ada e-booknya. E-book ini, program ini, dan sempat saya sharing secara free. E-book itu mengutip bahasan beberapa materi dari sini. Jadi kalau ada kebetulan membaca e-booknya terlebih dahulu, maka jangan kaget misalnya Anda akan menemukan ada beberapa materi yang sama dengan e-book tersebut. No problem ya. Malah enak jadi repetisi, jadi pengulangan gitu ya. Semakin Anda semakin hafal. Nah, misalnya saya sudah tahu nih bab ini atau loncat ke materi teknik pemasaran gitu. Silakan saja Anda mau beruntut dari awal sampai akhir atau mau loncat juga silakan. Cuma ketika Anda ingin belajar servisnya saja harus dimulai dari nomor 3. Nah, seperti itu. Di sini materinya akan cukup banyak dan saya akan menjelaskannya insya Allah serinci dan sedetail mungkin. Karena apa? Karena saya berharap Anda bisa sukses. Saya berharap Anda bisa menciptakan peluang-peluang usaha jasa servis lainnya ya, dan manfaatnya baik buat Anda, baik secara income, yaitu secara duniawi income-nya ya, baik secara amal ya, membantu atau menolong orang lain yang barangnya tidak berfungsi menjadi fungsi kembali ya, dan menjadi ladang amal buat Anda di akhirat. Nah, dan juga semoga bermanfaat buat konsumen-konsumen Anda di luar sana. Saya yakin di luar sana banyak sekali yang butuh skill Anda untuk menolong dan membutuhkan gitu kan. Oke, sampai di sini dulu ya gambaran besarnya. Habis ini saya akan masuk ke materi-materi awal dulu ya, perkenalan, wawasan, motivasi, dan materi lainnya di tahapan pre ya pertama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.